Nah, dari sini dari pendukung Anies Baswedan di sini bahkan menyebut Ganjar Pranowo adalah bapak politik identitas, artis acara azan televisi. Padahal juga sudah diberikan informasi lah dari MUI, KPI, dan bahkan juga dari Bawaslu bahwa apa yang dilakukan Ganjar Pranowo yang muncul di acara azan di televisi tersebut bukan bentuk pelanggaran dan bukan bentuk kampanye. Karena menurut Bawaslu, Ganjar Pranowo belum terdaftar di KPU, yaitu belum resmi menjadi capres di KPU pada 2024 mendatang. Artinya di sini Ganjar Pranowo adalah rakyat biasa. Dan bahkan juga dari MUI menyebut bahwa penampilan Ganjar di acara azan di televisi tersebut merupakan hal yang baik dan mengajak kebaikan. Nah, kalau bisa ya dari capres-capres lain menirulah jejak dari Ganjar di sini. Dan bahkan dari KPI juga menyebut demikian. Hampir sama, yaitu dari Ganjar Pranowo ketika menjadi model di acara azan tersebut bukan bentuk pelanggaran. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh pendukung Ganjar Pranowo, dan Ganjar dapat gelar baru Bapak Politik Identitas. Sependapat silahkan retweet. Nah, dari sini menurut saya apa yang dilakukan oleh pendukung dari Anies Baswedan yang memframing Ganjar Pranowo seolah-olah Bapak politik identitas di sini gagal total, dan bahkan menurut saya rencana tersebut gagal, yaitu memframing Ganjar Pranowo yang seolah-olah sebagai Bapak politik identitas. Karena Bapak politik identitas menurut saya tetap Anies Baswedan. Bahkan sampai saat ini juga sangat susah sekali menghilangkan gelar Bapak politik identitas di Anies Baswedan tersebut. Sangat susah sekali kalau kita melihat dari rekam jejak pada Pilkada 2017 yang lalu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Cak Islah Bahrawi. Ini beneran tak? Di sini sambil menyertakan sebuah banner, Paloh siap munculkan Anies di tayangan azan Metro TV. Wow, ya memang sih nggak masalah sih. Apalagi juga itu terinspirasi dari kubu baca pres lain, tidak masalah. Apalagi juga Pak Surya Paloh diketahui juga memiliki stasiun televisi, yaitu di Metro TV. Direncanakan tayang pada awal Oktober. Menurut saya keren sekali sih. Yaitu gagasan dibalas gagasan, opini dibalas opini, bukan yang lainnya. Menurut saya keren. Nah, apakah karena ini yaitu ketika MUI memperbolehkan yaitu Ganjar Pranowo di acara azan di televisi dan bahkan tidak melanggar oleh KPI dan bahkan juga Bawaslu, akhirnya Anies akan dimunculkan pada tayangan azan oleh Metro TV? Ya, bisa jadi karena hal tersebut tidak ada pelanggaran. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya bagaimana di sini. Jangan gitu cara mainnya, dia kan orang baik dan punya prestasi. Haha, yuk fitnah yuk. Ketakutan kalau Anies menang nih, gerombolan intoleran yang teriak ingin KRI. Jangan sekedar iklan ya Bang SP, tapi langsung Bapak Anies yang azan. Insya Allah beliau mumpuni. Sekalian imam salat maghrib. Nah, di sini ikut-ikutan aja, nggak kreatif. Wah, nanti Anies gandengan tangan sama siapa? Imin. Udah nggak bagus kalau ikut-ikutan. Dari sini bahkan juga dari berita ini yaitu KPI sebut tayangan azan Ganjar Pranowo bukan pelanggaran. Di sini bahkan juga Fahri Hamzah, ngapain jadi pejabat kalau nggak ngerti. Ya, seperti itulah. Di sini polemik bakal calon presiden baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang tampil sebagai model iklan azan maghrib masih berlanjut. Banyak yang menganggap bahwa hal tersebut sebagai praktik politik identitas dan menyalahi penggunaan frekuensi publik. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah tak ketinggalan ikut merespon hal tersebut. Dia menyoroti keputusan Komisi Penyiaran Indonesia KPI yang menilai bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran. Fahri mengungkapkan keputusan tersebut menunjukkan pejabat tidak memahami konsep dasar dalam mengelola ruang publik. Ya, kan diketahui juga Ganjar Pranowo sekarang kan juga rakyat biasa tidak menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dan belum terdaftar resmi di KPU. Artinya Ganjar orang biasa. Jadi menurut saya tidak masalah lah. Jadi menurut saya sangat lucu sekali ketika hal ini di framing yaitu Ganjar Pranowo sebagai bapak politik identitas. Dan bahkan di sini yaitu MUI juga sebut tak ada yang salah dari munculnya Ganjar dalam tayangan azan. Di sini bahkan banyak yang membela loh di sini. Jadi kurang apa coba? Di sini Majelis Ulama Indonesia menilai tak ada yang salah dari munculnya bakal calon presiden baca pres yang didukung Partai Persatuan Indonesia.
Ganjar Pranowo dalam tayangan azan maghrib. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Waketum MUI Anwar Abbas. Menurutnya, jika dilihat dari perspektif agama tak ada yang salah, karena dalam tayangan itu Ganjar justru ada ajakan untuk rajin beribadah dan terlihat adanya sosok religius dari pemimpin tersebut. Menurut saya tidak boleh ada calon pemimpin yang kita rekomendasikan yang tidak beragama secara baik, kata Anwar pada Selasa 12 September 2023. Dan bahkan di sini yaitu dari Ketua Bawaslu juga menegaskan video Ganjar saat azan di TV bukan bentuk pelanggaran. Jadi kurang apa lagi coba? Nah, di sini bahkan juga ada berita, yaitu bahkan Anies juga menanggapi, yaitu munculnya Ganjar di tayangan televisi. Anies tersenyum, Caimin sebut tugas KPI dan Bawaslu. Tetapi kan sudah diputuskan ya dari KPU dan bahkan juga Bawaslu, dari tampilan Ganjar di sebuah acara azan di televisi tersebut bukan bentuk pelanggaran. Jadi di sini sudah jelas di sini. Di sini pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Caimin merespon kemunculan bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi. Anies Baswedan merespon pertanyaan dari wartawan terkait video azan Ganjar tersebut dengan tersenyum, namun ia enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait hal tersebut. Enggak komentar, kata Anies sambil tersenyum saat ditemui usai melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya pada 9 September 2023. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus pasangan Anies, Caimin menyerahkan persoalan beredarnya video azan Ganjar di salah satu stasiun televisi tersebut kepada pihak terkait, tugas KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang bisa mengomentari, kata Caimin. Jadi di sini dari KPI dan Bawaslu juga tidak mempermasalahkan ya, dan bahkan juga dari MUI juga tidak mempermasalahkan, yaitu munculnya Ganjar Pranowo di acara azan di televisi, karena menurutnya adalah hal yang bagus mengajak umat untuk beribadah. Ya memang di sini menurut saya juga sangat bagus sekali ya. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya di sini ketika Eko Boy yaitu menyebut Ganjar adalah bapak politik identitas. Yang di sini cuma golongan iblis yang denger azan, suara azan kepanasan. Ya, betul. Mahakarya si awan habut bin sumur sapan anggaran, si tukang ngibuli. Ya, seperti inilah. Lama aja ente melarang orang azan blok. Kalau nggak bisa bikin happy, minimal jangan bikin heboh nggak manfaat. Di antara rendahnya kasta buzzer Anies, Eko Boy 2 lah yang paling rendah kastanya. Juara umum nggak bisa dan nggak boleh diserahkan ke siapapun. Wan Ngibul lebih pantas dan menghapus jejak itu gak gampang bos, memang sangat susah sekali, yaitu membuang label dari bapak politik identitas dari Anies Baswedan. Sangat susah sekali, walaupun pada waktu lalu Anies mendapatkan penghargaan, yaitu dalam kurun 1 tahun itu mendapatkan 52 penghargaan. Itu tetap sajalah masyarakat yaitu tetap menjuluki Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, karena sampai saat ini khususnya di Pilkada DKI itu masih terekam jelas dan masyarakat kemungkinan masih trauma ya, khususnya di DKI Jakarta ya, karena pada waktu lalu juga banyak spanduk-spanduk yang sangat wow sekali. Bahkan ada yang paling unik lagi yaitu menyolatkan atau apapun itu. Kalau nggak salah ada banner-bannernya yang berkembang. Jadi memang secara tidak langsung juga setuju kalau Anies Baswedan adalah sebagai bapak politik identitas. Dan sekarang pun walaupun di framing sedemikian rupa ketika Ganjar Pranowo berada di acara stasiun televisi, yaitu di acara azan tersebut, bahkan juga di framing bapak politik identitas, tetapi menurut saya gagal total dan tidak mempan terhadap Ganjar Pranowo, karena rekam jejaknya masyarakat juga sudah tahu lah, karena Ganjar Pranowo itu selalu menolak lah kelompok intoleran tersebut.